Ini udah menghadap ya ke gawang Coutinho nih. Udah dia sendiri yang cari ruang. Kasihan aku kadang lihat Coutinho nih. Ini Messi lari teman-teman. Nah, lihat tangan Messi ya. Lihat tangan Messi, pergerakan tangan Messi. Kita lihat. Nah, apa yang dilakukan ya? Kaigat ulang cubu-cubu. Nah teman-teman, kali ini kita bakal menganalisis mega bintang dari Barcelona. Siapa dia? Yaitu Philippe Coutinho. Coutinho atau Coutinho sama aja teman-teman. Nah di sini kita bakalan menganalisa kenapa Coutinho gagal bermain bersama Barcelona. Gagal dalam arti tidak menunjukkan secara maksimal permainan yang dia tunjukkan sebelumnya di Liverpool. Nah tanpa berlama-lama lagi, kalian lebih tahu sepak bola daripada aku, lebih jago sepak bola daripada aku. Jangan kalian bully ya. Nah kita langsung menuju ke grafis teman-teman. Nah, jadi teman-teman, ini starting 11 yang digunakan oleh Barcelona ketika menghadapi Levante. Nah, pada pertandingan ini Barcelona unggul dengan skor 3-0 teman-teman. Nah, di sini Barcelona menggunakan formasi 4-3-3, sedangkan Levante menggunakan formasi 5-3-2. Nah, kita langsung bergerak ke posisi Coutinho. Nah, pada pertandingan ini Coutinho bermain di sisi kiri permainan Barcelona. Dia bermain sebagai LWF, sebagai winger sebelah kiri permainan Barcelona teman-teman. Nah pada pertandingan ini teman-teman ada hal yang menarik yang bisa kita bahas. Pertama, kurangnya support yang diberikan kepada Coutinho. Yang kedua, beban yang sangat besar dimiliki oleh Coutinho. Dan ketiga teman-teman, ada dalam tanda kutip ya miskoordinasi antara permainan Alba sama permainan Coutinho itu sendiri teman-teman. Seolah-olah Alba lah sekarang menjadi winger, sedangkan Coutinho hanya sebagai tembok, sebagai pemantul untuk berjalannya bola tersebut teman-teman ke posisi Alba. Nah contoh seperti apa? Nah pada pertandingan ini Alba sering melakukan overlap. Semenjak Neymar pergi hengkang dari Barcelona, Alba sering melakukan overlap ke posisi depan. Nah pada statistik teman-teman, posisi Coutinho kalau berada di posisi ini, di posisi LWF, dia rata-rata teman-teman sering berada di posisi sini. Nah statistiknya mana? Mohon untuk editor tunjukkan. Kalau dia bermain di LWF, Coutinho teman-teman sering berada di posisi sini. Nah posisi yang aku bilang tadi teman-teman, stay berada di situ aja, seolah-olah sebagai tembok yang untuk mempermulus pergerakan Alba overlap ke depan. Nah udah sampai situ clear teman-teman. Nah sedangkan jarang melakukan cutting inside, menusuk dari posisi kiri ke posisi dalam, dari posisi luar ke posisi dalam. Nah sedangkan kalau posisi dari Coutinho bermain di posisi Arthur, posisi nomor 8, misal kita letak di sini teman-teman, Coutinho lebih banyak bisa membuat create, lebih banyak bisa membuat pergerakan-pergerakan yang lebih meyakinkan ke posisi depan untuk membuat create. Ini dia teman-teman statistik ketika Coutinho berada dan bermain di posisi midfielder. Kita lihat mapnya teman-teman. Nah begitu lebih berprospek teman-teman ketika Coutinho bermain di posisi gelandang. Dia berada di posisi luar, masuk ke posisi dalam, melakukan cutting inside sering teman-teman. Ini dia buktinya. Ini statistik ketika berhadapan dengan Huesca. Dan secara statistik kembali teman-teman, ketika dia bermain di posisi midfielder, dia ketika melakukan duel dengan pemain lawan, dia lebih banyak unggul teman-teman daripada posisi winger sebelah kiri. Nah jadi yang menariknya pada pertandingan ini teman-teman, dan di bawah asuhan Ernesto Valverde teman-teman, ada beberapa formasi yang sering digunakan Valverde teman-teman, yang membuat ya Coutinho juga harus berpikir ulang karena nggak menetapnya formasi yang digunakan oleh Valverde juga. Gimana formasinya, editor tunjukkan. Nah di sini teman-teman bisa kalian perhatikan Coutinho selama bermain di Barcelona, inilah formasi yang sering dia gunakan Valverde. 4-4-2, 4-3-3, 4-3-3 teman-teman, dengan posisi Coutinho 4-3-3 kadang sebagai midfielder, 4-3-3 sebagai LWF. Nah jadi kalian pasti bertanya, nah ketika Coutinho pertama kali di Barcelona, formasi apa sih yang sering digunakan oleh Valverde? Jadi teman-teman, statistik yang aku dapat, 4-4-2 itu digunakan Valverde 42%, sedangkan 4-3-3 29%. Nah sedangkan 15% lainnya teman-teman formasi sistem yang lain digunakan oleh
Valverde. Nah, dari situ teman-teman kita dapat menggambarkan bahwa Valverde belum mempunyai formasi yang baku, sehingga Coutinho sulit berkembang. Dan dari situ juga teman-teman, kebanyakan Valverde menggunakan 4-4-2. Kita bicara statistik ya, bukan bacot ya, bukan menghina, bukan menjelek-jelekkan, tapi statistik teman-teman. Kita lanjut ke grafisnya teman-teman. Nah, ketika posisi Coutinho di midfielder, dia lebih banyak mendapat ruang kosong, dia nggak langsung head to head sama pemain-pemain dari lawan Barcelona itu sendiri teman-teman, dan dia mempunyai ruang bebas teman-teman. Nah, sedangkan dari sini, posisi sini, dia langsung berhadapan dengan lawan Barcelona head to head, bahkan 4-3 pemain yang mengawal dia. Dan seperti yang kita ketahui, kalau Barcelona menghadapi tim-tim lawan ataupun tim-tim lain, tim-tim lawan itu teman-teman kebanyakan bertahan. Nah, jikalau Coutinho terus-terus berada seperti ini dan langsung berhadapan dengan lini belakang lawan, Barcelona bakal kesusahan Coutinho untuk maju, untuk menusuk. Dan terbukti dari statistik yang kutunjukkan tadi teman-teman, ketika di midfielder Coutinho lebih banyak melakukan cutting inside ke dalam seperti yang dilakukannya di Liverpool. Yang menariknya, kita kembali lagi teman-teman, di Liverpool Coutinho pernah bermain di posisi sebelah kiri dan pernah bermain di posisi di belakang striker, di playmaker, dalam tanda kutip playmaker. Nah, sedangkan di Barcelona sudah ada Messi teman-teman. Messi seperti yang kita ketahui, dia tidak bisa digantikan. Jadi kalaupun ada Coutinho, ya mau nggak mau dia harus menyesuaikan dirinya dengan hal yang baru. Dan itu bisa jadi teman-teman memperburuk atau memperlambat adaptasi berkembangnya Coutinho di Barcelona. Nah, kita langsung melihat ke cuplikan video teman-teman ya. Di sini bisa kita lihat teman-teman formasi yang digunakan Barcelona pada saat menghadapi Levante. Di sini teman-teman menggunakan formasi 4-3-3. Posisi Coutinho berada di posisi sebelah kiri LWF teman-teman. Seperti statistik yang aku sampaikan, di sini Valverde belum mempunyai formasi pakem untuk posisi dari Coutinho. Seperti yang aku bilang tadi, statistik 4-4-2 teman-teman lebih sering digunakan Valverde daripada formasi 4-3-3. Dan di formasi 4-4-2 Coutinho berada bermain di posisi gelandang kiri. Nah, kita lihat dulu lanjut ya. Nah, di sini bisa kalian perhatikan Coutinho langsung head to head dengan 4 ya. Yang aku bilang lagi dan lagi, ketika lawan menghadapi Barca kemungkinan lebih banyak bertahan. Dan di sini teman-teman, Barca ataupun Coutinho langsung berhadapan dengan 4 pemain, 1, 2, 3, 4. Dan posisi Coutinho sering berhadapan ataupun menghadap ke posisi belakang gawang, ke belakang gawang, nggak melihat ke posisi gawang lawannya teman-teman. Jadi di sini Coutinho perannya hanya sebagai tembok, kebanyakan sebagai pemantul untuk mempermulus ya pergerakan Jordi Alba. Ketimbang ketika ada Neymar sama tidak adanya Neymar, Jordi Alba teman-teman lebih stay lah, nggak terlalu offense di posisi depan, maju ke depan. Semenjak pindah Neymar, Alba lebih sering offense ke depan. Kita lanjut ya. Nah, di sini teman-teman dari posisi belakang, lini belakang Barcelona diumpan ke posisi Coutinho teman-teman. Nah, Coutinho bakalan menjemput bola ke lini kosong ini teman-teman, tapi dan lagi posisi Coutinho teman-teman jarang bisa melihat ke gawang lawannya. Nah, di sini duel 1 lawan 1 ketika menghadapi back Levante. Kita lihat apa yang terjadi. Ini teman-teman, jeber jatuh. Nah, jadi menurut statistik ketika Coutinho berada di posisi LWF, posisi yang tadi, nah kemungkinan ketika melakukan duel-duel seperti tadi teman-teman, Coutinho sering gagal. Beda cerita kalau Coutinho berada di posisi midfielder. Sekali lagi kita bicara statistik ya. Jatuh teman-teman. Kita lanjut. Nah, di sini teman-teman kita lihat pergerakan Alba, pergerakan Coutinho teman-teman. Udah mencoba masuk ke dalam. Nah, tapi menahan diri untuk mundur lagi ke belakang teman-teman. Kita lihat apa yang terjadi. Lihat teman-teman. Nah, langsung di cover, langsung di pressing oleh lawannya teman-teman. Itu bakal menyusahkan, menyulitkan Coutinho, nggak ada ruang atau rongga yang luas. Nah, ini teman-teman salah satu ciri khas Coutinho ya. Nah, kalau dia bisa melihat posisinya berhadapan ke depan ke posisi gawang, seperti inilah yang terjadi. Dia bisa menyesuaikan dirinya, membuat create. Nah, beda cerita sebelumnya cuplikan-cuplikan video yang tadi teman-teman, dia membelakangi gawang. Kita lihat. Jeber. Nah, bisa salah satu hal menarik ini kita analisis teman-teman. Nah, kalau di Liverpool
ketika Coutinho melakukan cutting inside seperti ini teman-teman, masuk dari luar ke dalam, pemain-pemain Liverpool lini kedua, lini depannya teman-teman, Suarez, Firmino, Salah, Wijnaldum, melakukan pergerakan tanpa bola. Jadi teman-teman, ketika menghadapi Liverpool, lini belakang lawan-lawan Liverpool formasi itu terpancing akibat pergerakan tanpa bola pemain-pemain Liverpool. Nah, tapi di sini ketika Coutinho melakukan pergerakan ini depan Barcelona tidak melakukan pergerakan tanpa bola. Kita perhatikan Messi, kita perhatikan Dembele, hanya dari posisi pedal dia melakukan pergerakan tanpa bola yang akhirnya bisa membuka space. Kita lihat teman-teman, tapi akhirnya terbendung juga, jeber. Kita lanjut ya. Nah, ini sebagai pemantul teman-teman, membuka ruang bagi Jordi Alba. 1, 2, 3, 4 mengawal posisi Coutinho. Kita lihat. Ini teman-teman. Nah, Alba masuk ya nih. Alba masuk ke dalam sebagai pemantul doang. Terputus. Coutinho membelakangi gawang, terlalu banyak yang pressure dia teman-teman, jadi nggak leluasa. Nah, ini teman-teman salah satu duel again ya, duel sebagai pemantul lagi. Kalah nih teman-teman, duel kalau seperti ini. Kalah. Nah, memang statistik juga menunjukkan seperti itu teman-teman. Kalah kalau duel-duel seperti itu ketika dia di posisi sebelah kiri. Nah, ini kejadian teman-teman ketika Coutinho melakukan pergerakan tanpa bola tapi tidak ada yang support ya. Ini teman-teman. Nih, Coutinho berada di sini, membelakangi gawang lagi, dia berusaha teman-teman untuk menghadap ke depan. Nah, seperti ini dia melakukan pergerakan tapi tidak dilakukan umpan ataupun support dari lini belakang ataupun lini tengah Barcelona. Kita lihat. Nih teman-teman, perhatikan Coutinho, perhatikan. Nah, ini teman-teman posisi Alba maju melakukan overlap ke depan, sedangkan Coutinho tetap teman-teman berada di sisi-sisi sini aja, seperti map yang aku tunjukkan tadi ya. Kita lihat. Menunggu seperti itu, nggak bisa berkreasi dia, jadi kaku banget mainnya. Nah, lihat teman-teman, ini posisi Coutinho, dia menghadap ya ke posisi gawang lawannya, dia baru bisa membuat kreasi ya. Kita lihat, mencolok ke depan. Nah, lihat teman-teman, colok ke depan. Nah, jeber. Nah, kita perhatikan teman-teman di sini pergerakan tanpa bola yang dilakukan oleh Arthur ya. Ini teman-teman, nih, ini yang dia dapat ke Liverpool. Arthur melebar, jadinya ada ruang semakin lebar. Jelas ya. Kayaknya Arthur sama Coutinho udah saling mengerti. Ini lagi teman-teman, Coutinho di sini. Nih, ada yang jaga 4 orang. Gimana mau berkembang terus-terusan seperti itu? Apalagi lawan Barca terus-terusan defense terus. Kita lihat. Mau nggak mau keluar, turun ke belakang, umpan gitu aja. Baikan umpan dia. Dia menghadap ya, udah bersiap ya menghadap ke depan gawang lawannya. Ini yang dia lakukan Messi. Langsung dia bisa membuat create. Kaku lagi teman-teman. Kurang bisa dia bebas berkreasi ya. Kalau di Jurgen Klopp, dia pernah bilang teman-teman, ketika Coutinho ada, kata Coutinho ketika Jurgen Klopp melatih, Jurgen Klopp itu memberi kebebasan untuk anak asuhnya berkreasi, tapi asal ketika bola itu sudah hilang harus tanggung jawab. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, di sini Alba sama Coutinho ini udah kita lihat, udah Coutinho pun jadi kaku mainnya. Kita lanjut. Nah, kalian perhatikan ini guys, ini udah menghadap ya ke gawang Coutinho nih. Udah dia sendiri yang cari ruang. Kasihan aku kadang lihat Coutinho nih. Kita lihat cara Coutinho pergerakannya dan posisi Alba teman-teman. Nah, udah bersiap untuk lari. Ini teman-teman. Ini makanan empuk selalu nih di Liverpool, sering dilakukannya seperti ini, tapi jadi kreasinya teman-teman, aduh nggak ngerti lah aku. Sayang asli. Nah, ini salah satu cuplikan yang menurut aku, cobalah dikasih kebebasan dulu ke Coutinho. Jangan diberi beban deh untuk memberikan umpan ke salah satu pemain, harus. Dan seperti inilah kejadiannya teman-teman. Ini teman-teman, ini posisi Coutinho udah menghadap ke gawang. Nah, dia bakal melakukan pergerakan untuk masuk ke dalam nih, diumpan oleh Messi. Lihat teman-teman, lihat. Nah, di sini Messi lari ya. Nih, ini Messi lari teman-teman. Nah, lihat tangan Messi ya. Lihat tangan Messi, pergerakan tangan Messi. Kita lihat. Nah, apa yang dilakukan ya? Ini teman-teman. Jadi nggak bisa bebas Coutinho, serius. Jadi tujuannya tuh seolah-olah dia membuka peluang dan
bola itu diumpan ke Messi. Jadi Coutinho juga pergerakan cutting inside-nya. Jadi bingung dia pun, apakah saya harus cutting inside, apakah harus saya umpan ke Messi? Rumit memang. Rumit asli, rumit. Nah, kita lihat di Liverpool lagi mana ya. Nah, ini teman-teman posisi Coutinho ketika di Liverpool ya. Nah, di sini teman-teman kalian lihat pergerakan dinamis dari lini depan Liverpool. Kita lihat di sini Suarez teman-teman di posisi sebelah kiri. Di sini teman-teman pemain Liverpool lainnya. Di sini posisi Coutinho menghadap ke posisi gawang. Dan ini sering dia dapatin teman-teman, sering dihadapin, nggak membelakangi. Lihat. Nah, lihat teman-teman pergerakan tanpa bola dari pemain-pemain Liverpool, mau dia ke kanan ke kiri. Jajajajaber. Jadinya fokus lini belakang yang dihadapin Coutinho buyar. Nah, di Barcelona lebih kalem banget lini depannya. Nah, kalau masuk Suarez tuh lebih liar. Kayaknya Suarez mengerti apa yang diinginkan oleh Coutinho. Nah, ini teman-teman kombinasi 1-2 sentuhan pemain Liverpool. Sterling melakukan pergerakan tanpa bola dan Coutinho pun masuk ke posisi ini teman-teman. Dan ini jarang didapat ya di Barcelona, pergerakan tanpa bola seperti ini. Jadi lini belakang orang pun kebingungan, jeber. Nah, ini posisi Messi sekarang di tempatnya. Ini teman-teman di Liverpool, dia menusuk dari posisi kanan masuk ke tengah melakukan tembakan. Tapi Messi nggak boleh digeser. Jeber. Nah, ini teman-teman dari posisi tengah dia melakukan pergerakan. Lihat posisi-posisi pemain-pemain Liverpool ini teman-teman, melakukan pergerakan tanpa bola yang membuat lini belakang lawan Liverpool pun terkecoh. Kita lihat. Lihat, jeber. Ketika cutting inside masuk ke dalam, kita perhatikan semua teman-teman. Satu pemain Liverpool, dia melakukan pergerakan yang membuka ruang ada tembakan dari Coutinho. Kita lihat. Lihat teman-teman pergerakan tuh dinamisnya. Jadi kesimpulannya apa? Di masa Valverde belum bisa menentukan tempat yang baik dari posisi Coutinho. Yang kedua teman-teman, lini depan dari Barcelona tidak seperti lini depan di Liverpool. Di Barcelona lini depannya lebih kalem. Yang ketiga teman-teman, tempat ideal harus ditentukan pasti oleh pelatih. Kalau memang pelatih mau di posisi winger kiri, ya winger kiri. Kalau misalnya pelatih ingin di posisi midfielder, tetap di midfielder. Harus satu posisi yang bisa membuat Coutinho terus-menerus beradaptasi teman-teman. Dan yang pastinya yang keempat, kalau formasi ataupun tempat yang dilakukan Coutinho terus merubah dan selalu berbenturan dalam tanda kutip dengan posisi Alba, bakalan klop posisi Coutinho. Nah, kalau suka kalian video ini udah tahu apa harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.